Saat ini kita akan diberkati oleh saudara kita, Pak Michael. Dia akan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian. Dengan penuh kasih saya mengundang hambanya Pak Michael. Apa kabar IFGF? Kurang luar biasa. Apa kabar IFGF? Luar biasa. Wow, this is the first time. Ya, ini pertama kali saya datang di Palembang, Bapak Ibu. Ya, ini pertama kali juga saya diberi kesempatan oleh Pastor Robert, ya, untuk bisa melayani di IFGF Palembang. Bapak Ibu tadi saya bengong sendiri ketika saya menyaksikan anak-anak muda. Saya pikir ini ibadah youth, Pak Robert. Ya kan? Kayaknya tadi saya mau ke depan nari-nari juga, tapi karena saya sadar usia saya nggak seperti usia anak-anak yang tadi. Ya, wow. Kita big applause buat anak-anak muda yang tadi. Sebelum saya sharing, Bapak Ibu, izinkan saya untuk worship sesaat, ya. Izinkan saya untuk minta hadirat Tuhan, ya, supaya apa yang nanti akan saya saksikan itu bisa berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kesaksian ini pun akan mengenah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yuk. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Yes, Bapak. Mengalirlah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Kami yang lemah, kami yang sering letih lesu, ya Tuhan. Biarkanlah kuasa-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami hari ini, ya Tuhan. Biarkanlah kuasa-Mu lah yang akan memulihkan setiap kehidupan kami, Bapak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya kemarin diundang sama Pastor Robert, ya, sama Pak David. Yang kemarin saya bilang beliau akan jadi calon pastor, ya kan, ke Pak Davidnya. Saya diundang untuk hadir di sini tadi jam 7 pagi, ya. Seperti janji saya Pak David, walaupun kami di treat sama Bapak, kita makan bakmi sampai jam 11 malam, saya bilang ke Pak David, saya pasti akan bangun, ya, untuk bisa hadir di tempat ini untuk jam 7 pagi, kita doa bersama sebelum ibadah hari ini. Dan tadi Pak David dan Pak Pastor Robert, saya duduk di sini. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang saya rasakan? Ya, yang saya rasakan Pak David dan Pastor Robert, saya rasa saya lagi ada di awan. Ya, saya rasanya ada di awan, tapi anehnya, ya, setiap kalau kita tahu awan, ya, itu pasti warnanya biru, benar? Tetapi anehnya saya ada di awan yang warnanya ungu. Ya, saya bertanya sama Tuhan, maksudnya apa? Ya, saya nggak ngerti apa artinya Tuhan kasih saya lagi duduk di awan yang warna ungu. Dan di atas awan itu saya ngelihat bawahnya adalah hitam semuanya. Dan banyak yang berteriak ke atas, ngelihat kami-kami yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, terus di ujung sana saya melihat dengan sangat jelas ada serigalanya Daniel yang menatap kita semua, ya, yang menatap kita yang lagi praise and worship ke Tuhan kita semuanya Bapak Ibu. Dan selesai dari doa tadi pagi Bapak Ibu, saya searching, ya, apa warna ungu itu yang Tuhan berikan buat saya Bapak Ibu. Dan saya menemukan warna ungu adalah warna yang melambangkan kebijaksanaan dan spiritualitas. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan pengen kasih saya tahu kalau di IFJF Palembang, ya, di sini adalah tempat yang penuh dengan kebijaksanaan dan yang pasti ada spiritualitas yang Tuhan pengen saya sampaikan kepada jemaat Bapak Ibu hari ini. Ya, hal itu artinya, ya, Bapak Ibu harus mempertahankan spiritualitas, ya, kepada Tuhan kita. Selalulah kita praise and worship sama Tuhan, ya. Karena praise and worship adalah landasan, ya, kita untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan, ya. Itu yang tadi saya rasa, saya lihat singa itu di ujung, tapi singa itu nggak berani ke sini Bapak Ibu, ya, tidak berani datang menerkam memangsa kita Bapak Ibu. Singa di ujung sana yang saya lihat benar-benar seperti singa, ya, singanya Daniel, matanya itu sangat tajam melihat saya sendiri, ya, tetapi singa itu nggak berani melangkah satu langkah pun Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ya, di sini di FJF Palembang saya ngerasain ada perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada kita semua hari ini Bapak Ibu. Ya, kalau itu bisa saya rasakan hari ini Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu jemaat yang luar biasa FJF yang berwarna merah, yang pakai kaos merah ya Bapak Ibu ya. Itu juga pasti Tuhan, ya, lindungi dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Satu hal yang pengen Tuhan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Tuhan pengen sampaikan kepada kita semua adalah hal kekhawatiran. Ya. Tadi ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya adalah masih aja ada
beberapa jemaat dan banyak jemaat di IFGF yang masih khawatir. Ya, saya nggak bisa nunjukin siapa karena Tuhan nggak kasih saya wajah-wajah jemaat IFGF. Tapi Tuhan kasih tahu saya untuk saya sampaikan ke Bapak Ibu hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Jangan khawatir. Ya, Tuhan sudah sediakan makanan dan minuman buat hidup kita. Ya, Tuhan sudah sediakan lumbung-lumbung padi buat hidup kita. Ya, perhatikan aja burung di udara. Tuhan sediakan kok makanan walaupun burung itu nggak bekerja, Bapak Ibu. Ya, demikian juga perhatikan bunga bakung di ladang. Itu konon katanya bunga bakung adalah bunga yang terindah yang ada di dunia ini. Ya, bunga bakung nggak bekerja, Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan pelihara dengan sangat indahnya bunga bakung itu. Ya, kalau burung di udara, Tuhan pelihara. Kalau bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi dengan sangat indah, Bapak Ibu. Apalagi kita anak kesayangannya. Amin. Ayolah. Ya, kalaupun hari ini kita punya permohonan, sampaikan aja sama Tuhan. Saya yakin kok, bukan cuma Bapak Ibu yang hadir di sini yang punya kegalauan, kekhawatiran, punya masalah, ya saya yakin Pastor Robert juga punya masalah, ya apalagi Ama, benar nggak Ama? Ya demikian juga hari ini Bapak Ibu, saya hadir di sini, saya pun masih punya masalah, ya. Terus kapan masalah ini akan ngenyah, akan hilang Bapak Ibu? Ya masalah itu nggak akan pernah hilang selama kita masih hidup. Ya, dengan ada masalah Bapak Ibu, disitulah kemuliaan Tuhan hadir. Ya, disitulah Tuhan menunjukkan mukjizatnya. Ya, disitulah Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, para jemaat yang hadir di sini Bapak Ibu, saya adalah produk mukjizatnya Tuhan. Ya, ini mertua mami dan papi, istri saya, adik ipar saya. Saya ini 3 kali hampir mati Bapak Ibu. Bukan mati bohong-bohongan. Saya adalah produk mukjizat Tuhan. Saya ini adalah produk yang 3 kali hampir mati Bapak Ibu. Dan hari ini kalau saya masih bisa ada di depan Bapak Ibu, ya ini adalah kehidupan saya yang keempat yang Tuhan masih percayakan buat saya Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan bisa memberikan mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan saya Bapak Ibu, saya percaya mukjizat itu pun akan Tuhan dan pasti Tuhan sediakan dan berikan buat seluruh jemaat IFGF Palembang. Amin. Ya, melangkah aja dengan iman. Ya, temannya mukjizat itu cuma satu, iman. Amin. Seperti saya selalu bilang, kalau kita melangkah kaki kiri kita dengan iman, maka kaki kanan kita menyediakan yang namanya mukjizat. Mau seberapa banyak mukjizat yang kita terima adalah seberapa besar iman yang kita punya kepada Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu, bukan hanya saya produk mukjizat. Anak saya yang ada di sini Bapak Ibu, itu adalah produk mukjizat. Ya, kami berdua waktu nikah Bapak Ibu, kami cek. Kami ini punya kesulitan untuk punya anak. Kami ini udah cek ke dokter Singapura Bapak Ibu. Saya punya masalah, istri saya juga punya masalah. Tapi hari ini Pak Pastor Robert lihat anak saya udah hampir 4 tahun. Kalau bukan Tuhan kita yang luar biasa, kita ini gak ada apa-apanya, amin. Kalau cerita mukjizat itu saya pasti menggebu-gebu Bapak Ibu. Ya wis lah, ya Tuhan tahu kok apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan adik-adik di depan hari ini. Ya, no need to worry, gak perlu khawatir. Setiap kita punya masalah doa aja sama Tuhan. Sampaikan aja sama Tuhan, amin. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita nyanyi bareng-bareng, Revio. Mau? Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Kita nyatakan dalam iman kita, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati, amin. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita nyanyi part terakhir. Saat kau datang, Tuhan berkati, amin. Yuk, 1, 2, 3. Saat kau datang, Tuhan berkati. Kalau Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan kita hari ini, Bapak Ibu, ya percaya nggak kalau anugerah Tuhan itu selalu cukup buat hidup kita? Amin. Saya buka satu ayat, ya di 2 Korintus 12 ayat 9, ya berbunyinya seperti ini. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Jadi, aku sangat senang atas kelemahanku supaya kuasa Kristus hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan gak butuh kok kita jadi orang kuat. Tuhan gak butuh kok kita jadi a strong people, a strong human, Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan berjanji kalau anugerah kita selalu akan
cukup artinya ketika kita butuh, Tuhan sediakan. Ketika kita mau, kita minta sama Tuhan dan Tuhan merestui permintaan kita, Tuhan akan sediakan buat hidup kita. Ya, kenapa? Kita nggak boleh minta anugerahnya berlebih, ya, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak belagu, supaya kita tahu diri kalau kita adalah anak Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kesusahan kita, apapun permintaan kita, serahkan kepada Tuhan. Amin. Satu lagu, Bapak Ibu, saya bawa 250 CD hanya khusus buat IFGF Palembang. Ini adalah CD yang terbanyak yang saya bawa buat sebuah gereja, Bapak Ibu. Di sini ada 10 lagu ya yang saya nyanyikan. Ada beberapa duet saya, salah satunya dengan Regina Idol, kalau Bapak Ibu tahu, juara Indonesian Idol. Kalau saya tidak salah itu adalah juara Indonesian Idol yang pertama season 10. Ya, di sini juga saya ada duet dengan Michael Panjaitan. Demikian juga ada duet saya dengan Fandi Krispati, Bapak Ibu yang sekarang juga penyanyi rohani. Juga ada duet saya dengan Joshua Abraham. Ya, CD ini Bapak Ibu bisa dapatkan di belakang ya, Pak Robert sama Pak ini ya, gratis Bapak Ibu, ya, free, ya. Jadi tadi Pak David nanya, Pak ini CD-nya beliau ragu kalau beliau akan nanya berapa ya, wah dalam hati saya awas Pak David, ya nanti saya minta Pak David traktir saya kalau Pak David minta bayaran ya. Minta suruh saya bawa CD Bapak Ibu bayar. No, it is free buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Amin. Ya, saya semoga CD ini Bapak Ibu ya bisa memberkati setiap Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan lagu-lagu ini. Amin. Anugerahmu cukup. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus.
anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesaksian, untuk kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.